Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 6 September 2020, kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Kita diajak untuk memperbaiki sesama dengan pendekatan Kristiani. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Betapa sering kami mempermalukan orang yang bersalah kepada kami dengan cercaan-cercaan yang tidak berperi kemanusiaan. Kami mohon gerakanlah dan sadarkanlah kami untuk menggunakan pendekatan Kristiani kepada mereka-mereka yang bersalah kepada kami agar mereka bertobat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah perbaikilah sesama dengan menggunakan pendekatan Kristiani. Hari ini adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dalam bulan September ini kita secara khusus hendak meluangkan waktu untuk membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita bergumul dengan sabda Tuhan agar kita menjadi tahu, mengenal, memahami, dan mengerti apa yang dikehendaki untuk kita lakukan. Dalam kitab suci, sabda Tuhan telah dibekukan dan dibukukan. Tugas kita adalah membuat sabda itu mencair dan mengalir untuk mengairi derap langkah hidup kita sehingga sabda Tuhan bisa berbuah di dalam hidup kita. Dalam liturgi sabda hari ini, Tuhan meminta kita untuk saling memperbaiki satu terhadap yang lain. Hari ini Yesus Kristus mengundang kita untuk bersabar dan murah hati dalam berhadapan dengan orang yang bersalah kepada kita. Jangan langsung menghakimi atau menggembar-gemborkan kesalahannya kepada umum, tetapi mengikuti proses yang baik yang kita sebut pendekatan Kristiani. Menurut Yesus ada 3 tahap pendekatan Kristiani. Yang pertama, tegurlah orang yang bersalah di bawah 4 mata. Keduanya saling mendengarkan dengan penuh kasih. Pendekatan kedua, kalau yang bersalah tidak mendengarkan atau tidak mau bertemu di bawah 4 mata, maka bawalah 1 atau 2 orang saksi, supaya atas keterangan para saksi, perkara itu tidak bisa disangsikan. Pendekatan ketiga, jika ia tetap tidak mau mendengarkan, sampaikan orang itu kepada jemaat.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering perselisihan dalam masyarakat menjadi besar hanya karena tidak saling mendengarkan atau tidak diberi kesempatan kepada yang bersalah untuk mengungkapkan pikirannya, atau tidak diberi kesempatan untuk mengundang para saksi untuk utarakan apa yang mereka lihat atau saksikan, atau mengajak anggota gereja untuk mendoakan orang yang bersalah agar bertobat dan secara jujur untuk ungkapkan pendapatnya. Yesus mengharapkan agar semua perselisihan harus diselesaikan dengan damai tanpa kekerasan. Perselisihan akan selalu bisa diselesaikan dengan baik kalau kita menghadapinya dengan sabar dan saling mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertanyaan untuk kita, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita selalu mengikuti tahap-tahap Kristiani yang sudah diajarkan Kristus kepada kita? Sebagai pengikut Kristus, kita sudah seharusnya selalu menerapkan pendekatan Kristiani untuk menangani orang yang bersalah kepada kita. Jangan mengambil jalan pintas, entah dengan memukul atau menggembar-gemborkan kesalahannya di umum, atau langsung membawanya kepada badan hukum. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesabaran dan rasa belas kasihan kepada sesama yang bersalah kepada kita, agar dengan demikian kita dapat mengurus kesalahan sesama dengan penuh bijaksana. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dengan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.